Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Materi geografi kali ini yaitu mengenai posisi strategis Indonesia sebagai poros maritim. Indonesia ini sebetulnya negara kepulauan ya, dan berada di Asia Tenggara. Memiliki pulau besar dan pulau kecil, jumlahnya 13.487 dan 6.000-nya tidak berpenghuni alias kosong. Nah, ini terbentang sepanjang 3977. Kemudian luas daratannya 1.922.570 km dan luas lautannya 3.257.483 km. Berarti luas lautan ini lebih luas dibanding dengan luas daratan. Kita memiliki 5 pulau besar yang meliputi Jawa dengan luas 132.107 km, Sumatera 473.606 km, Kalimantan 539.460 km, Sulawesi 189.216 km, dan Papua 421.981 km. Itu adalah pulau yang besar ya. Yang lainnya berarti adalah pulau-pulau yang kecil. Nah, berikutnya ini adalah tetapi kalau kita jabarkan antara lautan dan daratan ini, lautan sekali lagi bukan sebagai pemisah antar pulau, tetapi lautan sebagai pemersatu alias bagian dari wilayah NKRI. Ini batas-batas Indonesia dari pulau yang paling luar ini dihitung 200 mil laut, dan zona ekonomi eksklusif dihitung 200 mil laut dari pulau yang terluar, biasanya pulau-pulau yang kecil. Batasnya sebagai berikut. Nah, ini di utara berbatasan dengan Malaysia, Singapura, Filipina, dan Laut Cina Selatan. Kemudian di selatan berbatasan dengan Australia, Timor Leste, dan Samudra Indonesia. Kemudian di barat berbatasan dengan Samudra Indonesia, dan di timur berbatasan dengan Papua Nugini maksudnya, kemudian Timor Leste, dan Samudra Pasifik. Berikutnya letak dibagi menjadi dua, yaitu letak fisiografis dan letak sosiografis. Letak fisiografis ini terdiri dari letak astronomi, letak geografis, dan letak geologis, kemudian letak geomorfologis, dan letak maritim. Sementara letak sosiografis terdiri dari letak ekonomi, kemudian sosiokultural Indonesia. Kemudian berikutnya, nah ini letak astronomis Indonesia. Ini biasanya dilihat dari garis lintang dan garis bujur. Secara astronomis berarti berdasarkan garis lintang dan garis bujur, kita terletak di 6 derajat, 08 detik lintang utara dan 11 derajat, 15 lintang selatan. Kemudian 95 derajat, 45 detik bujur timur, dan 141 derajat, 05 bujur timur. Adapun perwilayahannya yaitu wilayah Indonesia paling utara, nah di sebelah utara ini Pulau W, ini di Sumatera pada 6 derajat dan 0,8 lintang utara. Kemudian di sebelah selatan ini Pulau Rote di Nusa Tenggara Timur pada 11 derajat dan 15 detik lintang selatan. Kemudian di sebelah barat masih di Pulau W, yaitu di ujung utara Pulau Sumatera pada 95 derajat 45 detik bujur timur, dan paling timur yaitu di Merauke 141 derajat, 05 bujur timur. Itulah letak lintang dan letak garis bujur Indonesia atau letak astronomis. Kemudian letak geografis. Letak geografis yaitu letak suatu tempat dilihat dari kenyataannya di muka bumi, atau letak suatu tempat dalam kaitannya dengan daerah lain di sekitarnya. Kemudian ada juga letak geomorfologis, yaitu letak relatif karena berdasarkan fenomena geografis yang membatasi seperti gunung, sungai, lautan, samudra, dan benua. Kemudian secara geografis ini Indonesia terletak di antara 2 benua dan 2 samudra, yaitu benua Asia dan Australia dan
dua samudra, yaitu Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Nah, ada juga letak geologis. Letak geologis yaitu berdasarkan struktur batuan yang ada pada kulit bumi. Misal sudut geologis yaitu struktur batuannya misalnya jalur pegunungan. Indonesia terletak di jalur pegunungan api muda yaitu Sirkum Pasifik dan Sirkum Mediterania ya, atau pertengahan. Kalau Pasifik berarti di sepanjang Laut Pasifik meliputi Papua, Maluku, Sulawesi, sementara Mediteran ini meliputi Jawa dan Sumatera. Terus ke atas ya sampai ke Himalaya. Kemudian letak geomorfologis. Letak geomorfologis yaitu letak berdasarkan tinggi rendahnya tempat atau permukaan bumi. Contoh dataran tinggi, dataran rendah, dan gunung. Nah, ini berdasarkan relief ya. Kemudian kalau letak maritim ini berarti dihitung berdasarkan hukum laut internasional yang telah disepakati pada tahun 1982. Meliputi batas laut teritorial adalah batas laut yang ditarik dari sebuah garis dasar dengan jarak 12 mil ke arah laut yang menghubungkan titik ujung-ujung pulau terluar. Jadi dari pulau terluar ditarik garisnya sejauh 12 mil. Kemudian batas landas kontinen adalah dasar laut yang jika dilihat dari segi geologi maupun geomorfologi merupakan kelanjutan dari kontinen atau benua. Jadi lautan benua itu sendiri. Nah, kemudian batas berikutnya yaitu zona ekonomi eksklusif atau disingkat ZEE ya. Nah, ini sejauh 200 mil. Berarti dihitung batas laut kontinen, kemudian 12 mil, kemudian ditambahkan 200 mil untuk ZEE ya, zona ekonomi eksklusif. Nah, ini ditetapkan pada tanggal 13 Desember 1957. Pemerintah Indonesia mengeluarkan Deklarasi Juanda yang melahirkan wawasan Nusantara, yaitu batas teritorial Indonesia 12 mil, yang kemudian pada tanggal 21 Maret 80 mengeluarkan zona ekonomi eksklusif 200 mil laut, diukur dari pangkal wilayah laut Indonesia. Kemudian berikutnya letak sosiografis. Letak sosiografis adalah letak suatu tempat ditinjau dari sosiokultural. Letak ekonomi Indonesia yaitu letak negara ditinjau dari jalur dan kehidupan ekonomi negara tersebut terhadap negara lain. Letak ekonomis Indonesia ini sebetulnya sangat strategis. Kemudian letak sosiokultural adalah letak berdasarkan keadilan sosial dan budaya daerah yang bersangkutan terhadap daerah di sekelilingnya. Terletak di antara perempatan jalan antara benua Asia dan Australia yang terdiri dari berbagai bangsa sehingga terjadi akulturasi atau percampuran kebudayaan. Seperti yang dapat kita lihat tentunya dari bahasa kita ada beberapa dari bahasa asing. Misalnya kursi dari bahasa Arab ya, ada ayat kursi ya, dan lain-lain ya, tentunya banyak. Nah, Indonesia ini dilalui oleh garis khatulistiwa atau garis khatulistiwa ini adalah garis yang dilalui oleh matahari. Nah, garis khatulistiwa ini meliputi wilayah mana saja? Nah, ini Kota Bonjol di Sumatera Barat, jadi melewati Pontianak di Kalimantan Barat, kemudian Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Sulawesi, Kepulauan Batu di Sumatera Utara, Kepulauan Halmahera di Maluku Utara, Kepulauan Waigeo di Papua Barat. Nah, itu garis khatulistiwa 0 derajat ya. Kemudian nah ini pembagian waktu di Indonesia. Pembagian wilayah waktu di Indonesia ini dibagi 3 menurut keputusan Presiden nomor 41 tahun 1988. Yang pertama, waktu Indonesia bagian barat atau waktu Indonesia Barat WIB mulai dari 105 derajat. Selisihnya dengan 0 derajat GMT atau Greenwich Mean Time ini selisihnya sejauh
7 jam. Sementara antar wilayah Indonesia selisihnya ini 1 jam. Misalnya dari WIB ke WITA 1 jam, dari WITA ke WIT itu juga 1 jam ya. Wilayah WIB waktu Indonesia Barat ini wilayah Sumatera, Jawa, Madura, dan Kalimantan Barat serta Tengah. Kemudian waktu Indonesia Tengah meliputi wilayah Kalimantan Selatan, Bali, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur ditambah dengan Sulawesi. Kemudian waktu Indonesia Timur meliputi seluruh Maluku dan Papua. Nah ini berarti jaraknya antara WIB, WITA, dan WIT perbedaannya 1 jam. Kemudian sepanjang 15 derajat selisihnya. Terima kasih. Ini ada uji kompetensi nanti dikerjakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.